Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menjadi pelatih pembawa juara tanpa top up di setiap musimnya. Oke guys, jadi hari ini saya akan kembali membahas bagaimana cara menjadi pelatih pembawa juara tanpa top up di setiap musimnya. Dan cara yang akan saya bahas kali ini saya rasa mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pemula atau player gratisan seperti saya yang ingin membawa timnya selalu bersaing memperebutkan gelar juara tanpa top up. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi, jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum komentar, ada baiknya teman-teman like dulu videonya ya guys ya, karena jika video ini bisa mendapatkan 1000 like, insya Allah saya akan memberikan giveaway sponsor spesial premium untuk 3 subscriber yang beruntung. Nah, barangkali ada yang bilang, lalu gimana cara dapatnya bang? Nah, cara dapatnya cukup mudah guys. Jadi nanti kamu bisa ceritakan pengalaman terbaik kamu main Top 11 di kolom komentar video ini. Dan nanti jika video ini bisa tembus 1000 like, insya Allah saya akan mulai seleksi komentar terbaik dari teman-teman semua. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat yang belum like, yuk silahkan ditekan dulu tombol like-nya sekali aja guys. Siapa tahu nanti kamu salah satu orang yang beruntung yang bisa mendapatkan sponsor spesial premium gratis dari NN Top 11 Channel. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, komen maupun subscribe. Saya harap tim yang teman-teman kelola selalu meraih gelar juara di setiap musimnya. Oke guys, langsung saja mari kita bahas beberapa poin penting yang akan kita bicarakan di video kali ini. Dan ya, jadi saya akan membahas 10 poin penting yang harus diketahui oleh teman-teman semua ketika pertama kali bermain Top 11 dan ingin membawa tim yang kalian kelola meraih gelar juara tanpa top up di setiap musimnya. Oke, jadi ada beberapa poin penting yang harus kamu ketahui saat pertama kali bermain Top 11. Dan poin pertama yaitu jangan pernah memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat. Kedua, jangan boros. Ketiga, kamu harus bisa mengandalkan pemain muda dari akademi remaja. Keempat, melatih tim setiap hari. Kelima, nabung paket istirahat atau cendol via iklan tiap hari. Yang keenam, melatih pemain secara individu atau secara militer. Ketujuh, memainkan event musiman. Kedelapan, terapkan taktik, strategi, dan formasi yang tepat. Kesembilan, gunakan strategi awal dan akhir musim. Dan yang ke-10 yang terakhir, pastikan kamu gabung atau membuat asosiasi. Oke, jadi itu adalah 10 poin penting yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Nah, mulai dari poin pertama yaitu jangan pernah memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat. Dan alasan kenapa saya menempatkan poin ini di urutan pertama yaitu karena saya perhatikan banyak banget teman-teman yang tergiur untuk langsung memperkuat timnya dengan memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat saat pertama kali bermain Top 11. Ya, memang ketika kita memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat di awal karir kita menangani tim di game Top 11, tentu bisa membuat tim yang kita tangani langsung main bagus, dan ada kemungkinan kita bisa langsung membawa tim yang kita kelola meraih gelar juara di musim pertama. Tapi dengan kita memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat, itu bisa membuat kita boros guys. Dan pembahasan mengenai pemborosan akan saya bahas di poin kedua. Selain itu, ketika kita memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat, tentu bisa membuat kualitas tim kita meningkat dengan cepat. Dan ya, meskipun di musim pertama kita bisa meraih gelar juara, tapi di musim kedua ada kemungkinan tim kita akan dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas tidak setara atau punya kualitas jauh lebih besar dari kualitas tim yang kita kelola. Karena di game Top 11 semakin besar tim kita akan semakin sulit juga lawannya. Jadi usahakan ketika kamu baru main Top 11 jangan pernah memborong pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat ya guys ya.
Jadi jika kamu butuh pemain, cukup beli beberapa pemain yang dibutuhkan saja, dan maksimal kita hanya membeli 3 pemain saja di beberapa posisi. Sebagai contoh, striker, gelandang, maupun kiper. Sementara sisanya usahakan gunakan pemain bawaan saja ya guys ya. Tapi jika dirasa beberapa posisi yang saya sebutkan tadi terlihat main bagus, ya kamu tidak perlu membeli pemain lagi. Jadi uang dan tokennya bisa ditabung untuk musim berikutnya. Dan mengenai keuangan klub, mari kita bahas di poin kedua, yaitu jangan boros. Kenapa jangan boros bang? Nah, karena di musim pertama hingga musim kelima, mencari duit, token, dan beberapa paket istirahat, moral maupun pengobatan akan cenderung sulit didapatkan. Jadi agar terhindar dari krisis moneter, krisis keuangan, usahakan kamu harus bisa menghemat keuangan klub dengan baik. Jadi gunakanlah uang dan token dengan bijak. Hindari membeli pemain yang tidak diperlukan di musim pertama. Selain itu, uang dan token juga bisa kita pergunakan untuk membangun fasilitas gelanggang atau stadion. Jadi agar nantinya kita tidak boros, usahakan bangun fasilitas yang paling murah terlebih dahulu guys. Mulai dari rumput lapangan, papan skor, lampu, tempat latihan, klinik kesehatan, tempat parkir, prasarana, dan akademi remaja. Nah, jika semua fasilitas yang biaya pembangunannya murah sudah selesai semua dibangun, baru setelah itu kamu bisa mulai membangun stadion. Dan setelah stadion selesai, kamu ulangi lagi mulai dari upgrade rumput lapangan dan seterusnya. Dan barangkali ada yang bertanya, lalu kapan saya bisa meningkatkan kapasitas kursinya bang? Nah, untuk pembangunan penambah kapasitas kursi, usahakan nanti aja ya guys ya, ketika stadion sudah sampai level maksimal dan sudah tidak ada lagi fasilitas lain yang bisa dibangun. Baru setelah itu kamu bisa mulai menambah kapasitas kursi. Jadi untuk menambah kapasitas kursi terakhir aja ya guys ya. Dan dengan cara tersebut nantinya kamu bisa lebih menghemat keuangan klub. Dengan begitu kamu bisa terhindar dari krisis keuangan di setiap musim guys. Nah, selain itu, untuk menghemat keuangan klub, kita juga bisa mengandalkan pemain muda dari akademi remaja yang akan kita bahas di poin ketiga. Ya, kita bisa mengandalkan pemain dari akademi remaja di musim kedua. Jadi nantinya kita tidak perlu lagi sibuk-sibuk bersaing dengan manajer lain untuk memperebutkan pemain bintang di lelang guys. Dengan begitu, uang serta token yang harusnya kita gunakan di lelang bisa kita alokasikan untuk menambah posisi, keahlian khusus, dan juga gaya main di akademi remaja sebelum pemain tersebut masuk ke susunan tim utama kita guys. Dan barangkali ada teman-teman yang belum tahu gimana sih cara rekrut pemain yang bagus dari akademi remaja. Nah, nanti kamu bisa coba cek video saya dengan judul proses cara dapat pemain bagus dari akademi remaja. Jadi di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Tapi nanti setelah nonton jangan lupa tinggalkan like serta komentar ya guys ya. Oke. Dan selanjutnya mari kita bahas poin yang keempat, yaitu melatih tim setiap hari. Ya, poin yang paling penting di antara poin yang lain yaitu melatih tim tiap hari untuk mendapatkan form latihan serta bonus ketajaman. Dan form latihan sendiri berguna untuk meningkatkan permainan tim kamu. Sementara untuk bonus ketajaman akan sangat berguna untuk meningkatkan efek pemain kamu ketika mereka memanfaatkan form latihan yang kita gunakan. Jadi usahakan jaga form latihan dan bonus ketajaman setiap hari agar tim kamu bisa terus bermain bagus dan konsisten meraih kemenangan demi kemenangan di setiap musimnya guys. Dan barangkali ada yang bertanya, lalu gimana cara melatihnya bang? Nah, cara melatihnya sudah pernah saya bahas dan nanti kamu bisa coba cari videonya dengan judul trik latihan harian agar pemain tidak kelelahan. Lalu apakah cukup dengan melatih tim tiap hari tim kita bisa dengan mudah dapat trofi? Tentu jawabannya tidak guys, karena untuk hasil yang lebih efektif minimal kita harus punya pemain yang dididik sendiri atau dilatih sendiri secara individu, atau teman-teman biasa menyebutnya sebagai latihan militer. Tapi untuk melatih pemain secara individu kita membutuhkan lumayan banyak booster kondisi guys. Lalu gimana cara mendapatkan paket istirahat atau booster kondisi secara gratis bang? Nah, caranya ada di poin kelima, yaitu kamu harus mengumpulkan paket istirahat via iklan setiap hari, khusus manajer gratisan. Ya, khusus pelajar gratisan yang nggak mau ngeluarin banyak duit, nggak mau top up, tapi tetap ingin membawa timnya meraih gelar juara di setiap musimnya guys. Mau nggak mau, kamu harus menyempatkan sedikit waktu buat ngumpulin booster kondisi tiap hari via iklan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, nanti kamu bisa coba cek video saya dengan judul
cara mendapatkan 1000 paket istirahat gratis setiap musim. Jadi di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pemula. Jadi setelah nonton video ini, pastikan nanti kamu cek video itu ya guys ya, kalau sempet. Dan barangkali ada yang bertanya, emang buat apa bang ngumpulin paket istirahat? Nah, paket istirahat yang kita kumpulkan tersebut nantinya akan kita gunakan untuk melatih pemain secara individu, atau bahasa gaulnya secara militer. Ya, melatih pemain secara individu atau secara militer. Dan kita masuk ke poin 6. Dan untuk hasil yang lebih efektif, minimal kita harus memiliki 300 booster kondisi untuk melatih satu pemain secara individu guys. Dan ini adalah salah satu contoh pemain yang dulu pernah saya latih secara individu ketika usianya masih 20 tahunan, yaitu Al-Fatih, yang sudah mengemas lebih dari 1000 gol selama membela tim saya. Dan bahkan di usianya yang sudah cukup tua, dia masih bisa mengemas banyak gol musim ini, mengalahkan pemain bintang 10 yang baru saja saya latih musim ini, yaitu Bang Mael, preman terkuat di bumi, jeng-jeng. Yang ternyata tidak sekuat dan setangguh Al-Fatih yang sudah tua dan punya banyak pengalaman tentu saja selama karirnya membela tim sayap Ciputung Junior. Nah, selain dari nonton iklan buat ngumpulin booster kondisi tiap hari, kita juga bisa mendapatkan booster kondisi maupun token dari event musiman guys. Ya, pastikan kamu menyempatkan diri untuk memainkan event musiman, entah itu event undian mania, tembakan dahsyat, untuk penalti, dan event-event lainnya guys. Karena jika kamu hoki, kamu bisa mendapatkan hadiah yang melimpah dari event-event tersebut. Tapi saran saya, jangan terlalu berambisi. Soalnya kalau kamu terlalu berambisi tentu bisa membuat kamu emosi dan ujung-ujungnya bisa bikin kamu rugi. Nah, yang ke-8 yaitu menyiapkan taktik, strategi, dan formasi yang tepat dengan skema pemain yang kamu miliki guys. Dan untuk taktik, strategi maupun formasi sebenarnya bisa disesuaikan dengan gaya kepelatihan kamu. Tapi saran saya sih, untuk hasil yang lebih efektif, usahakan kamu terapkan formasi yang sedang populer. Ya, formasi yang sudah terbukti membawa banyak tim regular juara. Sebagai contoh, formasi 3151, formasi 31411, formasi 32131, formasi 4123 pisau atau 433 holding, dan beberapa formasi lain yang populer di game Top Rating guys. Sebagai contoh, musim ini saya menerapkan skema formasi 32131 untuk tim level 96 dan menerapkan formasi 3232 untuk tim level 15. Tapi perlu diingat, tidak semua tim bisa cocok dengan skema formasi yang saya terapkan karena faktor pemain yang kita miliki berbeda guys. Berbeda. Tapi misalkan kamu penasaran, pengen banget pakai formasi yang saya terapkan, sebelum kamu menerapkan untuk laga-laga resmi, ada baiknya kamu lakukan laga uji coba terlebih dahulu menghadapi teman kamu yang punya kualitas mutu 10 hingga 20% lebih tinggi. Jadi jika dalam 5 laga uji coba hasilnya bagus, kamu bisa mulai terapkan taktik, strategi maupun formasi tersebut untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga maupun Liga Elite. Lalu poin yang ke-9 yaitu gunakan strategi awal dan akhir musim. Jadi ada strategi khusus buat dapetin lawan yang seimbang. Nah, untuk pembahasan tersebut tidak bisa saya bahas dan tidak bisa saya jelaskan panjang lebar di sini ya guys ya, karena terkait durasi video yang mungkin bisa terlalu panjang dan membosankan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, pastikan kamu cek video saya dengan judul strategi akhir musim dan strategi awal musim. Jadi di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pemula, agar tidak dipertemukan dengan lawan yang terlalu berat di setiap musimnya guys. Oke. Dan yang terakhir yaitu gabung asosiasi. Nah, dengan bergabung ke asosiasi atau membuat asosiasi sendiri, selain kamu bisa mendapatkan teman baru, kamu juga bisa mendapatkan token secara gratis di setiap musimnya guys. Gratis setiap minggu. Apalagi jika asosiasi kamu sudah berada di level yang cukup tinggi, token yang akan kamu dapatkan di setiap pekannya akan jauh lebih banyak lagi. Dan dengan begitu kamu tidak perlu lagi top up di setiap musimnya guys. Nggak perlu top up lagi, karena dengan 10 poin yang saya jelaskan di video ini, saya rasa harusnya teman-teman bisa membuat tim yang kamu tangani tidak sampai krisis keuangan. Harusnya sih bisa ya guys ya. Saya percaya teman-teman bisa pasti. Nggak akan krisis keuangan klub, nggak akan krisis token, meskipun tidak pernah top up di setiap musimnya guys. Selain itu, jika kamu benar-benar menerapkan cara yang saya lakukan, insya Allah tim yang kamu kelola bisa selalu bersaing memperebutkan gelar juara di setiap musimnya guys. Ya, itu dia guys, bagaimana cara menjadi pelatih pembawa juara tanpa top up di game Top 10 poin penting yang harus kamu pahami. Jadi gimana nih menurut teman-teman?
Kira-kira sama nggak caranya? Atau mungkin jika teman-teman punya cara tersendiri yang berbeda dengan saya, yuk tinggalkan komentar di bawah video ini, karena saya rasa komentar dari teman-teman mungkin bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like video ini ya guys ya. Kalau misalkan ada banyak kesalahan, silahkan dikoreksi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership dan telepon. Terima kasih buat teman-teman yang sudah donasi untuk saya via Saweria, Super Thanks maupun Super Sticker. Semoga nanti dengan donasi teman-teman saya bisa membeli Starlink. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.